Cek. Yang saya hormati Pak Camat Tilamuta yang sempat hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa yang sempat hadir, para imam, para syarada, para kasisi yang sempat hadir, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ta'aziyah yang mudah-mudahan kita orang semuanya masih diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disehatkan jasmani dan rohaniyahnya, rezekinya semakin bertambah jumlah dan barokahnya, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan insya Allah sebentar malam kita orang tak tidur gagah. Amin. Saking bagusnya mimpi ada yang tidak bangun lagi. Amin. Botakola nih. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita orang bisa datang di tempat ini berkat undangan dari keluarga. Dan kita orang datang di sini dipastikan semuanya Bapak Ibu yang hadir itu kenal dengan almarhumah kecuali saya. Sehingga itu keluarga undang Bapak Ibu di sini sebagai bentuk rasa syukurnya keluarga sama orang. Setiap orang yang hadir tidak dikasih biar begitu yang hadir. Semuanya dikasih kue gratis. Baru dia kasih makan lagi, luar biasa. Kurang saya sendiri sedangkan air saya belum minum. Sebenarnya saya lagi makan tadi Pak Bos Salsal, dia sudah mulai acara. Jadi biar dulu kalau begitu, biar nanti semua pulang di rumah saya. Bapak Ibu sekalian, keluarga itu undang 4 orang, kemudian pelayanannya maksimal sama orang. Keluarga tidak minta apa-apa Pak. Keluarga hanya minta sama orang itu adalah doakan kamari ini almarhumah. Dan setiap kali kita orang mau datang di tempat takziah, yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah fala taqulanna illa bi khairin. Kalau mau datang di tempat takziah, jangan dulu bercerita yang lain, jangan. Bapak Ibu diundang di sini bukan sebagai A, sebagai B, tidak. Tapi diundang di sini adalah bagian dari kerabat dari almarhumah yang mengenal karakter dari almarhumah. Ingat betul dia punya kebaikan. Harapan keluarga adalah kalau mau datang di sini, topik utama pembicaraannya harus yang berkaitan erat dengan kebaikan dari almarhumah. Kenapa kebaikannya yang harus orang mau bilang terus? Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena malaikat itu akan mengaminkan setiap apa yang kita orang karlotai pada malam hari itu. Makanya datang di sini fokus ke sana, ingat ke sana itu kebaikan, apalagi Pak Camat sebutan banyak sekali kebaikan almarhumah ini. Sehingga itu kebaikannya kita orang ingat, orang angkat terus, kemudian dibarengi dengan doa yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun yang panjang tidak bisa dihafal dari doa, maka minimal yang pendek-pendek dari doanya. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adab. Tidak membaca doa dalam telinga. Bagaimana doanya? Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Mudah-mudahan almarhumah ini segala aktivitas ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bomba bilang angin polis susah sekali. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya diangkat oleh Allah, kuburannya dijadikan bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah beliau akan dimasukkan ke dalam surga yang sesungguhnya. Salawat beserta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai pada kita yang tetap menjalankan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Bapak dan Ibu jamaah ta'aziyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa menit saya dikasih, Pak? 2 jam loh.
Biar 2 jam ibu tidak apa-apa, so habis makan, saya belum. Ya, makanya jaga batahan akan di sini, kiri kanan batahan akan. Soto topor sebenarnya saya belum. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang perlu saya ingatkan bagi orang semuanya. Setiap orang ini suka hidupnya bahagia. Hidup ini nyaman lah. Nah, kalau ingin hidup ini nyaman, ingin hidup ini bahagia, ada beberapa hal yang perlu harus orang ingat. Yang pertama adalah tanamkan dalam hatinya orang, jangan pernah menganggap orang lain itu orang lain. Tapi anggaplah orang lain kita orang saudara, sekalipun orang itu bukan saudara kandungnya orang. Karena memang doktrin agama menyebutkan bahwa siapapun dia, selama dia masih satu akidah dengan orang, satu agama dengan orang, syahadatnya sama dengan orang, maka Allah bilang innamal mu'minuna ikhwat. Setiap orang pastinya bersaudara. Yang penting syahadatnya sah. Bagaimana syahadat? Alhamdulillah. Ada ajaran baru di sini ya. Saya suka mau beat tulang barangnya. Nawaitu an aqra asyahadat. Seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kenapa orang lain harus kita orang menganggap kita orang bersaudara? Karena biasanya Bapak Ibu sekalian, orang lain itu kadang-kadang jauh lebih baik patoran daripada saudara sendiri. Kadang-kadang orang lain mau bantu patoran tidak pernah baku hitung dengan orang, tapi saudara sendiri bugil kita. Ada saudara yang begitu di sini? Tidak. Kita orang saudara ini kadang-kadang hanya baik dengan orang, tapi jahat dengan saudara sendiri. Makanya hanya orang yang bilang, sanangan ada apa saudara tipe haji A itu, kia masuk pambai uti. Iya bang. Kia mana yang bilang pambai, kita tinggal pada DP kompleks. Setiap orang susah dia jaga bantu. Jaga sekali dapat kakak yang begini. Apa DP ada bilang, iyo kita PKK baik, bukan. Kalau mau boleh ini kita yang jadi orang lain, mana yang jadi DP saudara. Supaya nggak tahu dia itu baik atau tidak. Tidak ada saudara yang begitu di sini, Bang. Kadang-kadang kita orang saudara ini mau dekat 4 orang nanti sumbang calon mana tahu oke. Orang datang. Sebelumnya kita tidak pernah muncul. Oke. Saya tidak baca cerita yang di sini. Kalau saya bilang begitu, ibu tatapan sama saya, jangan kasih sebelah kanan sama saya, jangan. Sama saya. Fokus sama saya, jangan lupa yang lain-lain. Saya tidak baca cerita di mana-mana ini Pak, jangan sana. Saya tidak. Kadang kita sampai saudara itu begitu Pak, itu masalahnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam berkomunikasi dengan orang, setiap saat dan siapapun dia harus tanamkan betul dia ini saya saudara. Maka tidak ada yang bakal beda-beda antara saudara A dengan saudara yang B. Semuanya dianggap. Berarti poinnya adalah apa? Kasih bagus komunikasi dan silaturahim dengan orang. Sehingga itu Nabi mengingatkan sama orang, Bapak Ibu sekalian, sebagus apapun tipa dengan ibu pesambayang, ibadahnya mantap, itu akan jadi sia-sia kalau silaturahimnya tidak bagus dengan orang. Makanya Nabi sampaikan, la yadkhulul jannata qati'a rahimin. Jangan bermimpi masuk surga Pak. Biar hitam itu jidat, panjang itu jilbab, wow lidah sampai di aspal. Tidak ada yang begitu di sini Pak. Ibadahnya mantap, tapi hanya pulang di masjid. Ada berapa banyak orang yang mampu bertakbir di atas sajadah, tapi takabur di luar sajadah. Meanggapu plus nene. Itu aja masalahnya. Silaturahim itu perlu sekali Pak.
Makanya kenapa Nabi sinir, apapun ibadah yang kamu bikin, kalau ibadahmu itu tidak mampu memberikan dampak positif ke orang lain, maka ibadah itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur suatu ibadah diterima oleh Allah dilihat bagaimana ikutan anil fahsya'i wal munkar di luar masjid. Bagaimana dia dengan orang, bagaimana dia punya komunikasi dan seterusnya. Semakin bagus komunikasinya dengan orang menunjukkan dia hari yang luar biasa. Sehingga itu Nabi memberikan informasi dan memberikan motivasi sama orang. Man arada ayyahsuqalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan oleh Allah usianya, diluaskan rezekinya, maka Nabi sebutkan kasih bagus komunikasi silaturahim dengan orang. Ya kan? Makanya dekat dengan orang jangan nanti jangan jauh-jauh sebelumnya harus sedangkan dia taruh akan DP foto basah sekali di halaman rumah Pak kita, dia tidak batanya, mana tahu. Tidak ada yang begitu di sini. DP foto basah sekali, harga kita di halaman mana tahu. Kita suka marah botakku mana tahu. Ya Pak, kalau kita pilih kamar dia mau coret kita dari daftar bantuan. Saya tidak baca cerita yang di sini Pak, tidak di sana. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin panjang usia, luas rezekinya, maka harus diperbaiki adalah komunikasi yang bagus dengan orang. Nah, komunikasi yang bagus atau silaturahmi itu akan terbangun dengan bagus. Kuncinya di satu, kuncinya adalah pahala. Kuncinya sama di pahala. Di mana di hati. Sehingga itu Allah ingatkan, kan Pak Imam tadi baca doa, saya dengar dari masjid. Karena saya lagi ada sama yang bisa di sana. Bapak Ibu sekalian, apa yang Allah bilang, Allah sampaikan lewat Pak Imam kalau berdoa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang Allah bilang? Mana yang DP hati jaga, usianya panjang, hartanya banyak, anaknya sukses, jabatan tinggi, mau naik polis suka banget, tapi dia biasa dengan orang, DP hati biasa, sekalipun semuanya dia punya, tidak ada yang berubah dari dia punya keadaan. Ini ada orang Pak, beheli kadus, dia belajar rasa-rasa tidak banyak aspal. Tidak ada anak tahu, tidak ada kadus, belum zaman. Saya tidak baca cerita yang di sini. Sama saya tiba tatapan, jangan yang lain-lain. Itu juga jadi masalahnya. Belum tinggi dari status. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, berubah dia punya keadaan diakibatkan karena status keduniaan yang dia punya. Dia tidak sadar bahwa dia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Semua orang ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Tidak ada yang selain dari tanah. Mari kita lihat tanah Bapak Ibu sekalian. Tanah itu diinjak atau dijinjing? Di atas atau di bawah? Oke, terang lihat. Bangunan itu di atas tanah atau tanah yang di atas bangunan? Bangunan di atas. Ketika bangunan gagah-gagah di atas tanah, pernah tidak dapat rasa tanah sombong? Semakin bagus bangunan di atas tanah, tanah tenang-tenang saja. Barang tanam bagara Pak, retak itu bangunan. Tanah ajarkan sama orang, kalaupun Anda punya status, biasa saja. Ya bagi tidak baca tidak tahu itu ibu sana. Itu yang masalah. Berubah pada punya keadaan. Tanah ajarkan status bangunan apapun di atasnya. Barangnya kau bagara retak itu tanah, itu bangunan. Artinya apa? Kalau Anda punya status yang tinggi,
berubah kau punya tingkah laku, berubah kau cara punya komunikasi dengan orang, mau habis itu semua. Mau retak itu semuanya, mau jadi fitnah bagi kau itu semuanya. Makanya ketika Anda punya status, tanamkan betul dalam hati adalah inna lillahi. Semuanya milik Allah, bukan orang punya. Kenapa orang sombong? Iya Pak, jangan kebaikan itu hanya bersifat sementara saja. Karena hanya menanti sombong, baru itu nikmatnya tahu. Kita tidak tahu kalau karena sombong, gak ada apa haramnya kepala tengah. Kita tidak tahu kalau Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya perbaiki kamari kita orang punya hati dengan itu yang Allah bilang. Ketika DP hati mantap, bagus DP hati, modalnya hanya itu saja. Kapanpun kematian datang sama dia tidak akan pernah takut. Karena kematian hanya seperti pulang kampung bagi orang yang DP hati gagal. Maka Allah bilang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cukup dagang hanya DP hati, kapanpun kematian datang santai. Siapa? Kematian cuma pulang. Dan tidak ada orang takut mau pulang, Pak. Semuanya suka pulang. Apalagi di saat dia pulang, Allah bilang tidak usah khawatir dengan pulang, pasti kamu masuk surga. Saya tidak suka mati model lagi itu kan. Modalnya satu apa? Kasih bagus orang hati dengan Nah, hati ini akan diuji oleh Allah dengan dua keadaan. Di mana dua keadaan ini Allah tidak akan berguna di hadapan Allah.